Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat milenial Lebah TV, kali ini kita berjumpa lagi di session kajian Lebah TV spesial Ramadan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Kali ini kita kedatangan narasumber luar biasa, Bang Bujung. Biasa kita panggil Bang Bujung. Ini senior kita juga, makanya manggilnya Abang, bukan Ustadz, bukan Kiai. Kita nggak manggilnya karena biasa kita panggilannya Bang. Kali ini kita pembahasannya sesuai tema adalah makna puasa dan apa sih kaitannya terhadap kualitas keimanan kita, seperti itu Bang. Masuk ke season pertama ini Bang, sebenarnya puasa itu kan amalan wajib yang harus dikerjakan oleh seluruh umat muslim. Bahkan sudah ada anjurannya di beberapa ayat Al-Quran, Al-Baqarah ayat 183. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan Al-Baqarah 184 juga, bahwa setiap orang yang sebenarnya sedang tidak bisa berpuasa maka diwajibkan juga untuk membayar fidyah atau puasa setelahnya. Sebegitu wajibkah puasa untuk seorang muslim, begitu Bang? Nah, yang pengen kita tahu sebenarnya amanat dasar apa sih soal puasa sebenarnya? Apakah puasa itu yang kita tahu pada umumnya itu hanya sekedar menahan lapar, dahaga, kemudian nafsu yang seperti biasa kita dengar, atau sebenarnya ada dasar, ada amanat dasar yang diamanatkan sama Allah Subhanahu wa taala melalui pesannya kepada Nabi Muhammad bahwa puasa itu sebenarnya seperti apa gitu. Boleh Bang, kita pengen tahu. Sebenarnya bagi orang biasa menganggap puasa itu sebagaimana termaktub dalam 183 itu merupakan satu kewajiban. Tapi seharusnya kalau kita tahu betapa besar dan manfaatnya puasa, kita harus mengatakan bahwa puasa itu merupakan sebuah kebutuhan, bukan lagi kewajiban. Kalau kita melihat kita biasa menggunakan teknologi komputer, kita biasa menggunakan teknologi handphone dan sebagainya. Itu harus ada selalu refresh. Ada install ulang, ada update. Itu artinya apa? Dalam proses 1 tahun waktu itu berjalan itu harus ada waktu yang memang benar khusus untuk kita menginstal ulang diri kita. Nah, itu kita diberikan kesempatan dengan 30 hari di bulan Ramadan. Maka kalau sampai nggak ada install ulang, nggak ada kemajuan atau itu, kita jadi lemot gitu. Iya, benar-benar. Menghadapi hidup ini juga gitu. Jadi seharusnya dilihatnya tahapan selain wajib, kita harus melihatnya sebagai kebutuhan, harusnya dilihat sebagai sebuah keniscayaan dalam hidup ini bahwa harus ada waktu yang pas dan khusus sehingga kita mampu untuk melakukan muhasabah, refleksi, kemudian melakukan ibadah-ibadah ritual yang sebagaimana diamankan oleh Al-Quran tentang Ramadan itu sendiri. Iya Bang. Lalu saya selalu melihat puasa itu juga berbeda ya. Saya ini ikut puasa itu dari umur 7 tahun. Oh, luar biasa. 7 tahun itu kita SD berarti Bang? Dari SD kelas 1. Kita udah puasa belum itu ya? Kampung itu dulu di Tulang Bawang Barat itu kita punya tradisi ya menghadapi Ramadan, menghadapi puasa kita sama-sama nyekar ya mendatangi makam orang tua kita. Yang kadang kalau nggak menghadapi puasa mungkin juga kadang-kadang sering terlupakan. Benar. Bagi banyak orang datang ke makam itu Kamis menjelang malam Jumat mengunjungi keluarga yang sudah berpulang. Tapi kadang orang juga setahun sekali melakukannya menjelang bulan Ramadan. Waktu kecil juga seperti itu. Iya Bang. Waktu kecil seperti itu kita melakukan nyekar, kemudian bersih-bersih musola, bersih-bersih masjid. Waktu itu belum ada pandemi ya. Iya. Belum ada pandemi. Baru 2 tahun ini. Jadi di jadwal piket siapa nanti yang bersihkan hari Senin siapa, hari Selasa siapa, di anak-anak ngaji level-level kita itu. Jadi bagi anak-anak di kampung itu tradisi puasa itu menjadi satu keindahan tersendiri, keasikan tersendiri. Benar. Bisa tidur di musola tanpa ditanya orang tuanya kemana, ya kan? Kenapa nggak pulang di musola? Padahal juga main-main. Bisa subuh-subuh juga langsung main dan lain sebagainya. Ya jalan-jalan. Artinya seluruh aktivitas yang kita lakukan itu hampir dikatakan orang tua itu aktivitas yang luar biasa baik. Itu membawa kita pada kehidupan keberagaman. Saya hari ini ya seperti itu. Kalau nggak ada, bahkan mungkin di luar Ramadan saya biasa berpuasa. Karena disuruh atau tidak, kadang-kadang ini panggilan badan aja. Oh saya rasanya harus install nih. Itu kita bicara soal puasa pada apa sih
enaknya orang puasa gitu. Kalau sudah tahu enaknya, kenapa harus kemudian kita tinggalkan? Selain sudah itu menjadi karena kebutuhan ya Bang? Menjadi rukun, menjadi kewajiban sebagai seorang muslim, tapi menurut saya lebih dari itu merupakan kebutuhan kita sebagai manusia. Iya. Karena puasa itu sebagaimana Al-Quran tadi saya bacakan, itu diwajibkan juga bagi umat-umat yang terdahulu. Jadi nggak hanya kita yang muslim, dulu ada umat Nasrani itu juga diwajibkan untuk berpuasa. Sama di bulan Ramadan, sama dengan jumlahnya 30 hari, tapi mungkin lebih berat zamannya. Nasrani dulu itu, yaitu dari Isa ke Isa, jadi hampir full. Semua wajib, nggak boleh berhubungan badan, nggak boleh menahan hawa nafsu, melawan makan minum dan lain sebagainya. Maka kemudian kadang-kadang digeser ibadah-ibadah itu. Gitu. Ada lagi orang puasa-puasa itu. Jadi puasa itu dulu juga diwajibkan. Nah sekarang ketika masuk menjadi fasenya umat Islam sebagai syarat untuk orang muslim adalah puasa. Nah, saya kadang sering menyayangkan kalau masih banyak generasi muda, bro dan sis semua, bro dan sis, yang kadang-kadang melalaikan melihat puasa ini menjadi sebuah kegiatan formalitas, satu penghambat dalam dia melakukan kegiatan. Nah, puasa itu sesungguhnya adalah tempat kita melatih menyimpan energi positif yang itu akan berkembang menjadi sesuatu yang luar biasa kalau kita mampu mengolahnya. Cuman kan masih juga kita temukan saudara-saudara kita atau adik-adik kita, sahabat-sahabat kita yang mudahan dibukakan kita bisa menyamakan frekuensi tentang. Yang lain dari itu, puasa ini saya selalu melihat, kalau orang melihat terminologi dari puasa itu adalah imsak atau menahan. Saya melihatnya dalam perspektif yang lain, saya selalu mengatakan agak berbeda ya. Agak berbeda. Bahwa puasa bagi saya itu harus menjadi satu aroma atau harus menjadi satu cara dalam kita mengendalikan. Bukan lagi menahan, tapi sudah mengendalikan. Kalau menahan itu saya takut seperti sebuah air yang kemudian dibuat bendungan, atau hanya sekedar ditahan, maka tidak ada alirannya. Dia nggak ada alirannya, dia akan jebol. Seperti itu, atau akan meluap. Tetapi kalau dia dikendalikan, maka dia akan dibentuk seperti nafsu, hawa nafsu, energi kita semuanya ini dibentuk dengan ditahan, dibentuk seperti sebuah bendungan, tapi dibuatkan irigasinya. Oh, jam sekian, waktunya sholat, tambah tadarus, dan dia akan mengalir menjadi sesuatu yang dan itu tidak menjadi terganggu sebenarnya Bang ya. Menjelang masuk di bulan masuk puasa, sama-sama kita bagi takjil, menciptakan kedermawanan kita, melatih cara berbagi kita terhadap rezeki yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi sifatnya mengendalikan, jangan ditahan. Jangan menahan. Kalau ditahan itu ada istilah jebol. Tapi kalau dikendalikan, insya Allah menjadi energi positif yang bisa bermanfaat lebih baik. Oke Bang. Selanjutnya ini tadi sudah dijelaskan sama Bang Bujung soal perspektif Bang Bujung soal memaknai puasa itu seperti apa. Sudah mulai dari ayat, kemudian lagi menurut Bang Bujung agak berbeda, bukan lagi menahan tapi sudah mengendalikan. Tingkatan seseorang melihat seseorang itu bahwa puasanya itu berhasil atau tidak di bulan Ramadan itu sebenarnya seperti apa sih Bang? Apa dia agak sedikit berbeda dari sebelumnya gitu? Apa sebenarnya biasa aja? Menurut Bang Bujung seperti apa sih pengalaman Bang Bujung? Yang harus dipahami lebih dahulu adalah puasa itu kan adalah satu proses menuju fidunya hasanah, fil akhirati hasanah. Jadi bagaimana targetnya adalah menuju kehidupan yang lebih baik di dunia dan baik juga bahagia juga di akhirat. Tujuan akhir dari puasa dalam 183 itu, Al-Baqarah 183 itu menjadi orang yang takwa. Bukan takut sama istri tua. Takwa itu takut dengan istri tua. Dalam terminologi biasa itu takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kan takwa dalam terminologi takut karena tua. Jadi takwa ini yang kenapa sih kok kita bicara kalau Al-Quran mengatakan takwa? Apa sih hebatnya takwa dengan beriman dengan yang lain-lainnya? Ternyata dalam surat Al-Hujurat ayat 13 itu dikatakan keistimewaan takwa itu tentang inna akramakum indallahi atqakum. Jadi sesungguhnya orang yang mulia di antara kamu adalah orang-orang yang bertakwa.
Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi betapa kemuliaan seseorang itu juga tergantung bagaimana ketakwaan. Takwa ini tadi ditanyakan, lalu apa sih indikatornya bahwa dalam Melalui proses puasa, berpuasa itu kita termasuk orang yang berhasil berpuasa atau tidak? Iya, kualitasnya. Kalau dilihat misalnya, puasa ini dilihat dari sisi bahwa orang katakan puasa itu adalah ujian. Atau kita bilang lagi sedang menjalani tes. Lalu kalau kita bicara ujian, bicara tes, pasti kita ingin bicara hasil. Apa sih hasilnya? Implikasinya apa sih? Tandanya bahwa kita ini jadi orang yang berhasil dalam berpuasa. Yang pertama menurut saya tandanya adalah orang itu berubah. Ada tahapan perubahan di dalam cara dia melihat hidup ini, cara dia menjalani hidup ini, cara dia menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangan setelah pasca dia berpuasa. Setelah Lebaran nanti 1 Syawal selesai, kita akan lihat orang itu berubah apa enggak. Secara zahir kita akan lihat. Kalau dia tadinya sebelum masuk puasa sholatnya masih bolong-bolong atau mungkin nggak sholat, begitu masuk puasa dia menjadi sholatnya rajin, tidak itu kita bisa katakan wah mabrur itu puasanya diterima oleh Allah SWT. Kalau tadinya dia awalnya suka banyak riba, namimah, banyak tajassus, mencari-cari kesalahan orang lain, melontarkan fitnah kemana-mana, atau kemudian mencaci maki orang seenak-enaknya. Begitu habis puasa, dia setidaknya mengurangi saja. Itu sudah bisa kita katakan, orang itu mabrur dalam puasa. Sama kayak haji ya Bang ya? Ya, sama seperti saya melihat seperti orang haji. Kalau kemudian sebelum puasa dia misalnya suka memaki-maki orang, merendahkan orang, dia kan setelah selesai puasa dia punya nilai-nilai kemanusiaan. Kalau sebelum puasa pelitnya naudzubillah, istilahnya baunya saja nggak bisa dibagi. Benar. Anak muda sekarang baunya nggak bisa dibagi. Itu kulitnya angin saja nggak bisa keluar dari genggamannya, kayak gitu misalnya. Maka setelah puasa itu dia selalu berbagi. Iya, ada kesadaran untuk berbagi, menyadari bahwa rezeki yang dia terima, rezeki yang Allah kasih kepada dia adalah hanya titipan ya. Ada hak orang lain di dalam rezeki yang dia. Nah, itu yang saya bilang, pasca itu dia menjadi orang yang loman kata bahasa Jawa, sering berbagi, memikirkan para tetangga kanan kiri, sahabatnya dan lain sebagainya. Bro, mudah-mudahan kita juga bisa jadi orang-orang yang mabrur yang seperti disampaikan Bang Ujung. Tapi ini represi ulang juga untuk kita sahabat milenial ini Bang, bahwa ngelihat puasa ternyata banyak juga mungkin kita yang lalai selama ini gitu. Termasuk saya pribadi dan teman-teman juga yang di sini mungkin. Ya, makanya saran saya ya mungkin tahapan awal kalau kita dimulai dengan satu niat ya, menurut saya melakukan perubahan-perubahan. Karena kita ukur umur kita sudah berapa, lalu kemudian sebenarnya sisa yang dunia kita itu sebenarnya berapa lagi. Iya benar. Kayak gitu tuh sudah harus kita atur dari sekarang, kita harus kendalikan dari sekarang, waktu kita, hidup kita sudah harus kita kendalikan dari hari ini. Semoga sehingga bahwa akhir hidup kita itu menjadi akhir hidup yang husnul khotimah, akhir hidup yang bawa kebaikan bagi banyak orang, yang kita pergi itu kemudian semua orang ikut mendoakan, mendoakan untuk mengiringi kita dengan doa dan tangis, bukan dengan tawa dan canda. Bro dan sis semuanya, saya ingin juga katakan bahwa kategori ketakwaan yang menjadi target di dalam kita berpuasa itu ya, bagaimana kemudian ketakwaan itu menjadi salah satu bentuk ketakwaan itu akan terwujud dalam satu bentuk al-khauf minal jalil, jadi rasa takut atas keagungan Tuhan. Jadi indikasi orang takwa itu salah satunya itu takut terhadap kebesaran Tuhan, merasa kecil, merasa siapa-siapa, merasa bukan siapa-siapa dibandingkan kebesaran. Kan kadang kita ini sebagai manusia kadang-kadang kalau lagi muncul keakuannya itu seolah-olah nggak ada takutnya, semua orang itu bukan siapa-siapa, baru punya rezeki sedikit banyaknya udah ngerasa orang paling kaya, baru ngerasa ngejabat sendiri sedikit udah ngerasa paling berkuasa. Baru tahu sedikit sudah ngerasa lebih pintar. Baru tahu sedikit merasa lebih pintar daripada yang lain. Gitu. Sini akhirnya kalau kita ingin melihat menjadi salah satu kategori orang yang bertakwa itu kita harus memiliki rasa
takut, bahwa kita takut terhadap keagungan Tuhan, bahwa kita itu bukan siapa-siapa, ilmu yang kita miliki bukan apa-apa gitu. Dan berasal dari Dia juga sebenarnya. Ya, apa wa ma utitu minal ilmi illa qalila, katanya kamu hanya ilmu itu hanya sedikit. Jadi kita bukan siapa-siapa. Jadi orang yang bertakwa itu merasakan kehadiran Tuhan itu menjadi muncul rasa takut. Yang takut itu menyebabkan kita mengakui bahwa Tuhan itu menjadi sesuatu yang luar biasa, menjadi sesuatu Tuhan yang dalam benak kita, dalam diri kita ini menjadi Tuhan yang benar-benar mampu mengendalikan keseluruhan dari hidup kita. Lalu yang kedua, bertakwa itu beramal atau berbuat dengan apa-apa yang diwahyukan Tuhan. Jadi menggunakan Al-Quran sebagai sebuah pedoman dalam kita melakukan perbuatan sehari-hari. Tentunya ada Al-Quran, tentunya juga ada hadis, dan nggak cukup dengan Al-Quran dan hadis, itu ada ijma dan qiyas. Itu yang selalu digunakan oleh para ulama-ulama kita, karena terjemahkan soal sholat kan nggak cukup dengan perintah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, kita kemudian sholat, lalu kan harus diterjemahkan ke hadisnya apa, nanti turunannya apa, turunannya misalnya shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Tapi kan kita ini jaraknya dengan Rasulullah terlalu jauh. Jadi nggak mungkin lah berdasarkan cerita-cerita juga. Al-Quran hadis, tapi dia harus sanadnya jelas. Kita sanadnya sampai informasi yang kita itu jelas dari orang yang mana kita kaya. Jadi beramal dengan apa yang sudah diwahyukan oleh Allah sebagai perintah dasarnya. Lalu kemudian ridho bil qalil, menurut Ali bin Abi Thalib. Jadi ridho dengan meskipun sedikit yang diberikan oleh Tuhan. Jadi kita ini bersyukur berarti ya Bang. Nah, itu apapun yang diberikan bersyukur. Outputnya ke situ. Jadi kalau kita sudah orang bertakwa itu ridho, ikhlas dengan apapun yang diberikan oleh Tuhan meskipun kecil. Kita ini kan kadang-kadang melihat misal saja kita melihat rezeki. Melihat rezeki ini kadang-kadang kita melihat bahwa Allah itu mengasih dan penyayang dan Maha memberi dan lain sebagainya. Kalau Allah ngasih, kita nggak pernah melihat bahwa sesuatu yang kecil yang kita selalu hadir dalam diri kita, misalnya bahwa kita diberikan nafas yang 24 jam tanpa bayar, itu sebuah kita dengan rumah sakit di oksigen untuk menjadi bantuan pernapasan kita tidak pernah menghitung sebagai sebuah rezeki. Bahwa sehat hari ini kita terhindari daripada rezeki, dari corona, dari inkubator, dari semua isolasi dan lain sebagainya, kita tidak pernah melihat sebagai sebuah rezeki. Maka seharusnya menurut saya hari ini sebagai tanda sebagai kita sebagai bertakwa itu kita ridho lah dengan apapun hari ini dikasih Allah itu apa, kita terima sebagai sebuah pemberian yang harus kita syukuri. Karena dengan bersyukur itu membuat rezeki kita juga kita yakini meskipun dia secara material tidak kelihatan, tapi pasti akan semakin bertambah. Jadi kita melihat perusahaan kata-kata la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, itu bahwa akan ditambah rezeki itu. Rezeki itu jangan dilihat juga sebagai materi fulus gitu loh. Jangan dilihat dolar gitu, jangan dilihat bahwa dengan bertambahnya harta hari ini dapat uang sekian itu menjadi sebuah rezeki. Enggak. Ada hal-hal yang lain yang kita seharusnya harus bersyukur dari hal-hal yang lain. Kesehatan. Oh ya, pastinya kesehatan. Itu yang menjadi sangat luar biasa, ya kan? Oh ya, banyak uang tapi menderita, banyak uang bisa makan, bisa beli buah apa-apa tapi nggak bisa ada yang masuk. Bisa beli makanan enak tapi nggak mampu untuk dicerna ke dalam diri kita, ya sama saja. Jadi menerima atau ridho dengan pemberian bagi kita harusnya jangan dilihat sebagai sesuatu yang sedikit, tapi dilihat sebagai sesuatu yang luar biasa. Maka kemudian akan lahir dari mulut kita, dari lisan kita, dan hati dan pikiran kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur. Kemudian dilanjutkan dengan qanaah. Qanaah itu menerima apapun yang diberikan oleh Allah pada kita. Jadi sedikitnya diterima, banyaknya alhamdulillah. Syukur-syukur, banyak, berlimpah-limpah secara material maupun secara ibadah. Lalu selanjutnya bahwa tanda takwa yang keempat itu adalah kita mengingatkan kita kepada kematian. Jadi kita membayangkan bahwa perjalanan ini akan ada akhir. Jadi melihat bahwa kita harus melakukan persiapan. Jadi ketakwaan kita itu juga harus diukur menuju mempersiapkan diri kita untuk perjalanan selanjutnya. Bahwa dunia ini hanyalah tempat kita
singgah sementara. Kalau orang Jawa selalu bersyair menjelang sholat. Urip ning alam donya piro lawase diumpamakne wong kang mampir ngombe. Hidup di alam dunia itu berapa lamanya sih? Itu diumpamakan seperti orang mampir minum. Mampir minum loh ya. Bukan mampir makan, bukan sebentar banget. Ya, sangat sebentar sekali. Bahkan seperti orang buang angin lah kira-kira. Jadi kita ngebayangkan, ada orang dulu ngebayangkan, 2021 akan kiamat. Ternyata nggak kiamat. Panjang hidup ini, masih panjang luar biasa. Apa dunia ini masih begitu panjangnya, sementara umur kita kemarin sudah ada yang bersama kita, hari ini juga sudah tiada. Puasa hari ini masih sama kita, mungkin puasa ke depan nggak bersama. Puasa kemarin kita masih bersendagura atau nggak puasa lah. Beberapa hari yang lalu kita masih buka bersama. Hari ini juga sudah ada yang berpulang. Hari ini kita masih bareng-bareng, besok ada beberapa teman saya ini kadang-kadang juga menjadi, ya Allah, apa saya juga sudah dekat. Kenapa? Kalau dulu kayaknya nggak ada nih informasi innalillahi wa inna ilaihi telah berpulang. Ini sekarang teman-teman saya satu demi satu pulang gitu. Ini kan akhirnya menyadarkan kita. Jadi saya ingin katakan bahwa ketakwaan itu salah satunya membuat kita itu menjadi tegas bahwa kenapa kita harus bertakwa. Ukuran takwa itu adalah salah satunya juga mengingatkan kita kepada kematian. Kalau orang nggak sampai ke wilayah itu masih belum bisa dikatakan sebagai orang yang bertakwa dalam level yang lain. Kalau level yang biasa kan orang katakan takwa itu ya menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, itu kan umum. Perintah yang mana ternyata juga masih banyak juga perintah dan yang nggak kita laksanakan, larangan yang masih banyak kita langgar. Itu kira-kira yang menjadi gambaran. Saya lebih cenderungnya ini berbagi pengalaman saja tentang bagaimana saya melihat puasa dalam perspektif yang saya alami, tentang puasa yang saya pahami dari guru-guru saya, lalu dalam proses pengalaman keberagaman pribadi saya tentang melihat puasa itu. Saya pikir itu yang penting untuk yang terpenting. Jadi harapan saya semua kita ini diberikan kekuatan dan kesehatan dalam menjalani ibadah yang masih cukup panjang. Mudah-mudahan kita bertemu di bulan Syawal, mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang bertakwa. Bertakwa juga termasuk juga di dalamnya, mudah-mudahan puasa kita ini puasa yang mabrur. Puasa yang diterima oleh Allah. Dengan nanti kita buktikan dengan perilaku dan cara kita ritualitas keberagaman kita nanti di pasca kita menjalani proses kawah candra di muka atau proses ujian kita di bulan Ramadan. Saya pikir itu. Ya, yang terpenting berarti kita juga pengen tahu soal pengalaman Abang sendiri. Setiap orang kan punya pengalaman yang berbeda-beda soal puasa. Nah, kita pengen tahu dari Bang Bujung sendiri, tadi sekilas sudah bercerita tentang keinginan berpuasa sejak kecil itu lahir dari tubuh sendiri. Nah, tapi juga di luar kita itu pasti banyak orang juga yang berbeda pengalamannya. Gitu. Saya pribadi pasti punya pengalaman, Amel juga punya pengalaman yang lain. Kita pengen tahu soal itu juga, Bang. Ya, saya itu merasa bahwa dengan puasa lah saya mampu untuk mengendalikan diri saya. Nah, makanya kemudian saya sering sekali di luar Ramadan itu melihat puasa itu menjadi bagian dari hidup perjalanan saya. Jadi kayak misalnya ritual atau bukan puasa sunnah Senin Kamis. Kemudian ini kita bicara konteks puasa lain di luar Ramadan. Saya ingin mengatakan bahwa betapa enaknya orang puasa itu. Lalu saya juga pernah coba puasa yang memang banyak dipertanyakan orang, kamu puasa 40 hari puasa, 40 hari enggak, 40 hari puasa, 40 hari enggak. Pernah saya jalan. Abang sudah menjalani itu berarti? Nah, sekitar 5 tahunan saya jalan itu ya. Artinya bagaimana saya mengendalikan diri saya, mengikat saya di 40 hari, kemudian melepaskan diri saya dalam 40 hari, saya ikat lagi di 40 hari, saya lepas lagi 40 hari. Saya memainkan diri saya itu. Ya, setidaknya pasti banyak pengalaman spiritual yang saya pikir nggak bisa banyak saya ceritakan. Bagian-bagian dari penggalan-penggalan kehidupan spiritualitas pribadi saya yang kalau saya ceritakan pasti ada ya menganggap seperti ria gitu. Ya bisa seperti itu, bisa juga nanti menjadi tidak baik. Iya benar. Lalu saya juga pernah menjalani yang namanya puasa setahun. Setahun full. 1 tahun full di waktu-waktu yang dilarang itu. Kita tidak dilarang itu tidak
dia tidak puasa, ya. Ya. tidak puasa. Tapi 11, rutin 1 tahun itu. Ya, setiap hari puasa. Tapi memang itu hanya kebutuhan pribadi. Jadi sepanjang saya sering ditanya, Mas dalilnya apa? Saya itu kalau saya bilang kalau saya sama guru saya nggak pernah tanya dalil, nggak sopan. Jadi pribadi, jadi murid, kamu puasa begini ya? Dalilnya apa? Dalilnya apa Kiai? Saya pasti itu dalam kategori saya termasuk orang yang nggak sopan, melecehkan bahkan menistakan bahkan seorang guru kita tanya dalilnya apa, tapi saya selalu kalau ditanya memberikan jawaban pasti itu baik sepanjang satu bahwa puasa yang kita lakukan itu tidak dalam waktu-waktu yang diharamkan oleh Allah untuk kita berpuasa. Ya misalnya nggak ada pahalanya ya dianggap aja sebagai makan minum seperti biasanya, hal-hal yang mubah. Apa seperti orang makan, apa melihat puasa itu seperti orang yang makan gitu aja. Nggak usah dilihat nanti harus jadi apa, harus dapat apa. Iya benar. Ya. Penting puasa jadi sehat. Jadi kalau saya melihat puasa itu ya kalau bulan Ramadan itu ya pokoknya menjadi tempat kita bisa kumpul keluarga secara enak, asik. Benar. Ada kelebihan ngerasa sebagai seorang orang tua kalau ngebangunin anaknya sahur itu ada satu keistimewaan yang mungkin di luar bulan Ramadan kita nggak lakukan. Kita jadi tega gitu, membangunkan anak kita pagi-pagi, ayo nak bangun sahur, kamu mau sahur apa? Ya dulu kalau kita kecil nggak pernah ditanyain aja sama orang tua. Anak sekarang pasti beda sama anak kita. Anak zaman dulu berarti ngebanguninnya sahur itu ya dengan, woi bangun, sana sahur. Kalau sekarang kan bangunnya, gimana kalau kita ke AFC? Senang bangun ya kan? Kalau memang kalau kita makan sahurnya keluar, itu apa akan berbeda cara ngebangunkannya anak zaman kita sama ngebangunin anak zaman sekarang untuk puasa. Alhamdulillah putra-putra saya ya alhamdulillah apa ya semuanya keluarga bisa puasa. Jadi ada keindahan-keindahan tersendiri lah. Itu tergantung kita ya mau menikmatinya dengan rasa atau menikmatinya dengan pikiran. Iya, tapi memang beda sih Bang kalau kumpul keluarga di bulan Ramadan dengan biasa kita anak rantau kayak gini kerasa banget bedanya memang kalau di kampung yang seperti Abang ceritain tadi memang luar biasa. Misalnya antar anak ketika baca Quran saling berhadap-hadapan kemudian kakaknya melihat adiknya ngaji terus mengevaluasi bagaimana tajwidnya sebagai orang tua dong kita pasti ngerasa indah sekali ya. Kan itu juga jarang ditemui di bulan-bulan lain. Benar. Nah, giroh keagamaan kita ketika kita bertemu Ramadan itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Itu yang banyak sekali keindahan-keindahan yang saya pikir orang akan mendapatkan keindahan bulan Ramadan itu tergantung bagaimana hatinya membuka, menerima bulan Ramadan itu sebagai sesuatu rahmat, menerima bulan Ramadan atau bulan puasa itu sebagai sesuatu yang dilalui dengan keindahan. Jadi akan dilihat juga secara keindahan. Kalau kita melihatnya sebagai beban, ya akan merasa seperti beban. Saya sebut ujian dan lain-lain tadi. Sebagai masih latihan-latihan yang perlu dilakukan. Tapi sesuai dengan level ketakwaan tadi, kita nggak bisa mungkirin itu Bang. Memang kita nggak bisa menjudge orang bahwa orang itu puasanya nggak benar. Iya. Karena puasa itu urusan Allah bukan urusan kita. Dan dia yang patut memberikan ganjaran. Ganjarannya akan memberikan segala sesuatu. Karena itu kan semua tersembunyi. Iya. Maka saya bilang tadi dengan kata-kata al-khauf itu karena semuanya itu kalau dia nggak ngerasa ada ketakutan bahwa melanggar perintah ini sebuah ketakutan menjadi masalah, ya dia akan melihat puasa itu biasa-biasa saja. Tapi kalau kita melihat bahwa kalau kita nggak puasa ini kita akan terkena dosa dan kalau dosa ini nanti susah kita masuk surga, mungkin dihisab kita akan susah dan lain sebagainya, mungkin kita menjadi su'ul khotimah dan lain sebagainya, kita akan melihat puasa juga lain. Tapi kalau ada yang melihat lagi puasa, udahlah kita ini jalani puasa itu memang perintah Tuhan, kemudian ini kita nikmati sebagai puasa atau bulan Ramadan itu menjadi salah satu kenikmatan yang diberikan Tuhan sama kita. Jadi kita jalannya dengan happy-happy aja, ya kan? Bukan nggak seperti banyaknya orang menahan haus dan lapar saja. Kalau pagi habis sahur kemudian tidur lagi, kemudian menjelang bangun lagi cuma pas muncul lagi terus tidur lagi, muncul lagi menjelang asar tidur lagi. Ada yang seperti itu kita juga harus pahami dengan secara bijak bahwa itulah tingkat pemahaman orang sendiri-sendiri, pengalaman yang beragama sendiri-sendiri.
maka cara menghadapi Ramadannya itu akan berbeda. Benar. Artinya pengalamannya pun akan berbeda, hasilnya pasti akan beda. Iya, benar. Ya. Oke, luar biasa ya kali ini kita baru sekali ini sih Bang ngadain kajian Lebah TV di spesial Ramadan. Tadinya kan mau awal bulan Ramadan, tapi ternyata banyak juga kegiatan-kegiatan lain yang belum kegarap. Mungkin ke depan ya Bang saya bersyukur sekali lah saya bisa hadir diundang oleh sahabat-sahabat untuk bagi pengalaman, menyapa kaum milenial ya. Iya Bang. Mungkin hari-hari ini memang situasi kita untuk menyampaikan ajaran agama atau konten-konten keagamaan itu memang sudah dengan cara yang berbeda. Iya, benar. Dulu pengajian gede, umum, sekarang mungkin dengan dialog. Mungkin nanti sewaktu kita juga bisa on the spot ya. Benar. Artinya nggak hanya di sini dalam ruangan yang sekian ini, kita juga bisa mencari ruang-ruang lain. Benar. Bisa misalnya ya dengan kita menyampaikan sesuatu kebaikan, tapi di latar belakangnya kita juga mungkin ke tempat sampah Bakung misalnya, TPA Bakung, kita ingin melihat dulu inilah cerminan kota kita, jangan kelihatan keindahan. Iya. Ternyata di balik keindahan masih banyak sekali keburukan. Benar. Nah itu yang menjadi satu menjadi satu cara kita melihat hidup itu lebih lengkap gitu. Kalau kita hadirkan hanya di tempat-tempat yang mewah, tempat-tempat yang bersih-bersih saja, perspektif orang juga terbangun seperti itu. Seperti itu juga. Seolah-olah semuanya sudah harus imbang. Ada. Ya. Gitu. Luar biasa. Terima kasih banyak Bang Bujung. Sahabat Milenial Lebah TV, mungkin itu yang bisa disampaikan oleh Bang Bujung soal bagaimana sih makna puasa sebenarnya dan apa kaitannya dengan kualitas keimanan kita. Motivasi dari beliau juga sudah banyak tadi. Mungkin closing statement Bang, karena sekarang ini anak-anak muda ini banyak banget yang membutuhkan motivasi sebenarnya. Soal beragama, soal bertoleransi, soal berpuasa, itu juga kami pribadi juga merasakan banyak yang ditunggu-tunggu itu sebenarnya soal-soal motivasi, bagaimana seorang memotivasi orang lain supaya melakukan hal baik seperti itu. Iya, saya ingin sampaikan kepada prudensi semua, jalanilah hidup ini, jalanilah keberagaman ini tetap dengan riang gembira. Ya, bahwa jangan dilihat sebagai sebuah beban, dinikmati saja apa yang menjadi ketentuan Tuhan ini, dan yakinlah bahwa apapun ketentuan yang Tuhan berikan kepada kita itu yang terbaik untuk kita. Jadi anggap puasa ini menjadi satu proses komunikasi curhat lah yang mungkin kadang kalau curhat kita sesama manusia masih banyak bocornya. Curhat kita sama ibu kita mungkin nanti masih kena marah, tapi kalau curhat kita sama Tuhan di bulan suci yang penuh barokah ini mungkin akan lebih mengena. Jadi saya ingin katakan bahwa mari kita nikmati puasa Ramadan ini dengan happy, dengan riang gembira, jalani sebagai sebuah proses kita menuju kebaikan yang lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu. Terima kasih banyak Bang Bujung. Terima kasih untuk sahabat online yang sudah bergabung, juga dengan teman-teman yang offline yang hadir di sini. Mudah-mudahan ke depan kita ketemu lagi dengan season selanjutnya dan pasti mengundang narasumber-narasumber yang lebih keren-keren lagi, dan kemudian nanti ada sesi selanjutnya juga Bang. Entah di rumah Abang, entah masih di tempat lain. Bang Bujung pasti siap kan Bang ya? Karena kita lagi nyiapin untuk konten YouTube, paling banyak kan sekarang YouTube yang ditonton oleh orang-orang. Cukup itu ya yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sahabat-sahabat. Saya akhiri, Ihdinash Shiratal Mustaqim, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.